Ya tetap usaha, tapi usahanya jangan yang terlalu ekstrim lah. Kalau kiranya kok resikonya duriannya langsung kok bisa mati beneran kayak gitu, ya mending pakai cara lain gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau untuk durian itu kasih paklo. Kalau pendapat Bapak untuk paklobutrazol untuk mempercepat pembuahan gimana? Nah, ini saya juga pernah jadi korban paklo. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami sedang mau melakukan proses program untuk pembuahan, karena pohonnya ada di belakang ini, pohon alpukat happy yang usianya sebenarnya besok April, berarti sekitar 4 bulan lagi itu 2 tahun, belum genap 2 tahun. Tapi setelah kami lihat vigornya sudah cukup untuk dibuahkan. Ada 2 buah, ada 2 pohon, dan yang satu itu juga vigornya sudah bagus. Yang rencananya akan kami buahkan menggunakan, yang satunya menggunakan MKP dan KNO3, sedangkan pohon yang satunya rencana akan kami gunakan pupuk organik racikan dari kami sendiri. Dan ternyata ada juga yang menyarankan menggunakan paklobutrazol. Di sini sedikit kami bahas terkait paklobutrazol. Oh ya, sebelum itu kenapa kami buahkan? Karena kami ingin mencoba membuktikan apakah ketika kami program di bulan-bulan Desember nanti bisa berbuah sekitar di bulan Agustus, karena perkiraan hitungan kami nanti sekitar Januari atau awal Februari itu mulai berbunga, dan rencananya Agustus itu sudah bisa dipanen sehingga harga sedang bagus untuk alpukat. Terkait paklobutrazol, kami tidak menggunakan itu karena menurut kami paklobutrazol mungkin masih aman atau toleran ketika digunakan untuk membuahkan tanaman mangga. Tapi untuk alpukat, bahkan untuk durian, kami kurang menyarankan. Ternyata sempat kami diskusi sharing dengan Pak Agus untuk penggunaan paklobutrazol di pohon durian, dan ternyata ada pengalaman yang cukup kurang baik ketika menggunakan paklobutrazol dalam program pembuahan durian. Dan berikut adalah bincang-bincang kami dengan Pak Agus terkait penggunaan paklobutrazol di durian. Kalau di alpukat kita sering menyarankan ketika mau berbuah sama dengan Bapak tadi, kasihlah MKP sama KNO3. Tapi ada juga yang bilang kalau untuk durian itu kasih paklo. Kalau pendapat Bapak untuk paklobutrazol untuk mempercepat pembuahan gimana? Nah, ini saya juga pernah jadi korban paklo. Oh, berarti ada pengalaman. Nah, tapi mungkin itu, maaf loh ya, itu mungkin kesalahan saya. Mungkin salah takaran, salah cara pemberiannya kan bisa. Jadi kita nggak boleh kita langsung klaim itu kan gini ya. Tapi mungkin kan saya buka-buka itu ya, memang durian itu apakah bisa dipaklo, itu kan sebenarnya bisa, tapi kan dengan beberapa syarat. Yang syarat tersebut salah satunya pohon dalam keadaan sehat, pohon dalam usia yang sudah cukup, kan gitu. Kan itu sekarang kan udah nggak sesuai dengan itu. Kalau saya lihat pohonnya baru 2 tahun 3 tahun dipaklo, kan itu bisa salah juga. Ya memang ya, paklo sendiri itu dampaknya tidak langsung. Maksudnya hari ini berbunga itu sebenarnya ya, kalau pengalaman saya dipaklo kok pohonnya itu 3 tahun dipaklo, memang kita berikan paklo sekarang 1 bulan lagi muncul bunga, udah pasti itu. Tapi kalau pohon memang belum kuat, sebenarnya itu banyak yang rontok juga kok. Bunga itu rontok, jadi itu sudah nutrisi berapa aja yang dihabiskan di situ ya. Tapi nanti pengaruh di pohonnya nggak Pak? Pengaruh. Jadi nggak hanya bunganya yang rontok, tapi pohonnya juga tetap ya. Nanti tetap kalau kita air cukup memang dia masih bisa subur, tapi nanti begitu telat air sedikit nanti akan muncul tunas-tunas air di sini. Kita ambil, kita buang, nanti tumbuh lagi, kita buang, tumbuh lagi, dan pada akhirnya orang kan menawi titik jenuh lah, ganti aja mati ya. Itu masih ada begitu satu. Cuma saya kan gini, setiap melakukan percobaan, untungnya saya itu dari dulu saya itu memikirkan pertanggungjawaban saya terhadap para petani pengikut saya.
salah pun kalau kita sudah punya pengikut banyak itu nanti banyak yang niru. Nah, maka dari itu saya waktu melakukan paklo tadi, untungnya waktu buahnya banyak, untungnya waktu berbuah banyak itu saya nggak langsung posting ya? Saya tunggu dulu lah 1 tahun kuat nggak itu. Ternyata habis berbuah, bunga lagi, buah lagi, bunga lagi itu pada akhirnya yang satu mati, yang satu mati nggak, hidup nggak. Masih, sekarang masih, nanti kalau nggak percaya nanti bisa lah disut. Itu kan akibat pemakaian paklo yang dan bisa jadi karena dosis tadi ya? Itu sudah 2 tahun ini saya masih berusaha supaya bisa pulih. Soalnya itu sudah baraannya tadi loh. Pokoknya bawor udah 10 tahun. Sayang banget, subur banget dulu. Gitu. Siap. Karena kalau di alpukat pun kami belum pernah menyarankan, cuman mungkin ada yang pakai. Hanya saja di durian ini banyak yang ngomong pakai itu, cuman saya pengen menanyakan barangkali dari Pak Agus juga punya pengalaman tentang penggunaan paklo. Kalau menurut saya itulah jangan kalau itu jangan sembrono lah. Soalnya akibatnya memang fatal itu. Memang fatal. MKP aja ya, Pak? Iya. Makanya gini loh, bersabar saja lah. Kalau dirawat baik-baik, namanya ini juga tanaman tumbuhan ya. Tetap makhluk hidup ini kalau kita rawat baik-baik dia juga balas budi dengan kita aja lah. Kalau menurut saya gitu. Ya tetap usaha, tapi usahanya jangan yang terlalu ekstrim lah. Kalau kiranya kok resikonya duriannya langsung kok bisa mati beneran kayak gitu, ya mending pakai cara lain. Gitu. Dan untuk hasilnya, untuk sebagai bukti bahwa ini adalah pohon durian yang sudah pernah menggunakan Paclobutrazol, usianya sudah 10 tahun dan sekarang bisa Anda lihat wujudnya seperti ini. Sangat disayangkan. Mungkin bukan salahnya paklo, dan kami menyimpulkan di sini bahwa yang kami dapatkan dari sharing tersebut, penggunaan Paclobutrazol mungkin bisa digunakan, hanya saja jangan, terutama untuk pemula, kami sarankan jangan menggunakan Paclobutrazol, lebih aman menggunakan MKP dan KNO3, atau mungkin bisa menggunakan pupuk organik, karena banyak sekali pupuk organik yang bisa Anda ramu untuk mencukupi kebutuhan alpukat dalam fase generatif atau dalam fase pembuahan nantinya. Dan untuk Paclobutrazol sendiri memang cukup beresiko, apalagi belum usianya pohon untuk dibuahkan, kemudian kita tidak tahu treatment apa setelah dipaklo. Saya kira sangat beresiko ketika Anda nanti menggunakan paklo baik di alpukat maupun di durian. Sekian video dari kami terkait program pembuahan alpukat maupun durian, dan apakah bagus menggunakan paklo. Kalau dari kesimpulan kami bahwa untuk penggunaan paklo, apalagi untuk pemula, kami sangat tidak merekomendasikan untuk menggunakan Paclobutrazol di saat pembuahan, karena memang efeknya cukup parah ketika usianya belum cukup. Terus treatment apa yang harus dilakukan setelah pemberian paklo, dan efeknya ketika salah cukup fatal seperti yang ada di gambar video tadi. Sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike, jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Oh ya, terutama bagi Anda mungkin yang sedang menonton video ini dan punya pengalaman tentang paklo, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kami mengharap bahkan komentar yang mungkin bagus atau komentar berhasil setelah menggunakan paklo bisa tulis di kolom di bawah ini, karena jika memang berhasil itu sebagai koreksi dari kami untuk ke depan kita akan coba menggunakan juga, tapi dengan bukti yang sudah ada, karena selama ini kami membuktikan kurang bagus hasilnya baik di alpukat maupun di durian. Kalau untuk mangga kami sudah coba dan hasilnya cukup memuaskan dan efeknya juga tidak terlalu besar. Terima kasih. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?